warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriatul Hafizah, NIM 2130306025. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan sejarah Islam yang berada di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Yang mana seperti kita ketahui, Islam ini banyak penyebarannya. Salah satunya di nagari tempat saya berada. Nah, teman-teman bisa lihat, saya sekarang berada di Masjid Sa'adiyah di Nagari Mungka. Nah, masjid ini atau lokasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar tentang munculnya Islam atau tempat masyarakat sini belajar tentang ilmu agama dahulunya. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti video saya ya. Saya akan menjelaskan bagaimana Islam di sini, kemudian awal mulanya, serta syekh-syekh yang ada di lokasi saya ini atau di masjid saya ini. Nah, untuk itu jangan di skip videonya ya. Ayo ikuti perjalanan saya. Ini adalah Masjid Sa'adiyah yang berada tepat di tepi jalan. Masjid ini awalnya bernama Masjid Jami' atau bisa disebut dengan Surau Baru. Ini adalah perjalanan menuju Masjid Sa'adiyah, di mana lokasi Masjid Sa'adiyah ini berada di sekitaran persawahan. Masjid Sa'adiyah ini kelihatan besar, di mana ukurannya adalah 25 meter kali 25 meter. Ini adalah suasana dari Masjid Sa'adiyah. Sebelum direnovasi, sebenarnya masjid ini terbuat dari kayu yang berada dengan 2 lantai. Keberadaan ini yang di bawahnya dijadikan sebagai tempat belajar, kemudian di tingkat 2-nya digunakan sebagai tempat sholat Jumat. Kemudian, pada sekitaran tahun 1980, masjid ini direnovasi, dan masjid ini pun diganti namanya menjadi Masjid Sa'adiyah. Dipelopori oleh Syekh Kamaruzaman, Kua Dangung-Dangung, dan Imam Agus Datuk Monti. Masjid ini kelihatan indah dan megah setelah direnovasi. Masjid ini dulunya digunakan sebagai tempat pembelajaran bagi orang-orang di sekitar yang tinggal di sekitar Kota Tua Mungka. Masjid ini digunakan untuk wirid pengajian tiap minggu, majelis taklim, kemudian kegiatan irmas atau remaja masjid. Gedung ini disebut oleh masyarakat sekitar dengan gubah, di mana di dalamnya terdapat 2 kuburan, yaitu kuburan Syekh Muhammad Sa'ad dan Syekh Haji Muhammad Jamil Sa'adi. Mereka berdua merupakan putra Islam ulama besar Syafi'iyah di daerah Minangkabau, di mana Syekh Muhammad Sa'ad ini lahir pada tahun 1859 Masehi dari suku Pitopang. Kemudian Syekh Haji Muhammad Jamil Sa'adi ini adalah putra dari Syekh Muhammad Sa'ad sendiri. Syekh Muhammad Sa'ad ini wafat pada Rabu 23 Rabiul Awal 1349 Hijriah. Ini adalah bangunan yang berada di sekitar Masjid Sa'adiyah, di mana bangunan ini digunakan oleh masyarakat pada bulan Ramadan untuk sulu atau mempelajari tentang tarikat Naqsabandiyah. Ini adalah salah satu rumah gurunya yang berada di sekitar Masjid Sa'adiyah, di mana di dalam rumah ini banyak terdapat kitab-kitab dari zaman dahulunya, di mana kitab-kitab ini dijaga sampai sekarang dan disusun rapi di dalam rumah guru ini. Buku ini tidak boleh dipinjamkan, tetapi buku ini boleh dibaca di tempat saja. Banyak daripada kalangan mahasiswa yang mendatangi rumah ini bermaksud untuk mengunjungi atau melihat kitab-kitab ini sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi. Bisa teman-teman lihat bahwa kitab ini sangat dijaga oleh masyarakat sekitar. Kitab-kitab ini adalah sebuah bukti bahwa di Masjid Sa'adiyah ini terdapat suatu buya besar, di mana Syekh Muhammad Sa'ad ini menjadi buya yang sangat besar dan sangat berjasa dalam perkembangan Islam di Minangkabau. Makam Syekh Muhammad Sa'ad ini dengan Syekh Muhammad Jamil Sa'adi pas terletak di samping Masjid Sa'adiyah Kota Tua Mungka atau dengan disebut dengan Surau Baru. Saya bisa mencari sedikit informasi dari salah satu guru besar di Masjid Sa'adiyah ini, yaitu Syekh Buya Kamaruzaman. Berikut sedikit cuplikan
wawancara saya dengan beliau. Tuk, Ya, sebelumnya dari luar kami sudah mencari informasi tentang sejarah Masjid Sa'adiyah, Ya. yang mana di tempat ini ditemukan buya yang sangat berpengaruh besar di dalam lingkungan keagamaan di Minangkabau. ya. Satu lagi ada bangunan 2 lantai. Terus kami tanya kepada pengurus yang di sana, itu katanya berguna untuk masyarakat sini, tempat suluk bagi kegiatan di bulan Ramadan. Nah, itu bisa diperjelas tuh gimananya? Ya, di samping maka lokasi atau tempat areal komplek daripada masjid itu ada bangunan-bangunan. Pertama sekali yaitu yang bertingkat 2 yang berbentuk semi permanen, di bawahnya ada di permanen dan di atasnya kayu, jadi semi permanen. Tingkat 2 untuk kegiatan suluk dari bulan Ramadan. Yang satu lagi yaitu suatu bangunan tempat guru-guru, syekh-syekh di waktu suluk itu ada surau untuk guru-guru, untuk syekh-syekh. Itu. Jadi ada bangunan di samping surau Masjid Sa'adiyah tadi, ada bangunan surau suluk dan ada bangunan untuk tempat guru-guru suluk atau syekh-syekh. Tuk, kalau boleh tahu keistimewaan dari Syekh Muhammad Sa'ad ini apa aja ya Tuk? Keistimewaannya yang populer disebut keramat, yaitu ketika akan mendirikan masjid yang dari kayu itu, bahannya terutama tonggak dicari di Gunung Bonsu yang terletak kira-kira 4-5 km dari Kota Tua, suatu gunung kecil, nama Bonsu. Dari sanalah kayunya. Dan tunggak yang terbesar menjadi tunggak menara, itu diangkut berbagai cara, dengan tali, dengan melalui batang senamar. Dan ketika terjadi kesulitan bawahnya, maka dipanggil oleh Syekh Muhammad Sa'ad. Maka Syekh Muhammad Sa'ad memukul kayu tadi dengan tongkat sehingga masyarakat menjadi mudah membawanya. Itu salah satu keramat beliau.